Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah berjumpa lagi kita di channel yang serba spontan, channel luahan hati kita rakyat Malaysia, yaitu channel Malaysia Respon. Terima kasih saya ucapkan atas kesudian saudara-saudara menonton konten-konten yang saya sampaikan dengan apa adanya. Oke, sebelum itu kita buat disclaimer dulu, karena sekarang ini zaman menyaman. Jadi untuk kebaikan pihak yang mungkin ada niat menyaman supaya dia tidak buang masa, saya membuat disclaimer di sini bahwa konten-konten yang saya berikan bukanlah satu bentuk elemen yang berbentuk hasutan, fitnah, atau mengadu domba. Saya cuma menyatakan fakta yang sedia ada, fakta yang benar. Saya tidak memetik mana-mana sumber yang tidak jelas, cuma luahan pendapat saya, tetapi ianya tetap bersandarkan kepada fakta. Oke, jadi saudara-saudara, pada konten kali ini kita mau membahas tentang satu ucapan yang dibuat oleh Perdana Menteri kita, PMX, tidak payah nyatakan nama, kemudian diulas pula oleh pengurusi Perikatan Nasional, yaitu Abah, pun tidak payah kita sebut nama. Oke, jadi dalam ulasan berkenaan, PMX dalam menyatakan bahwa ini isu tentang kononnya ada pertindihan kawasan Petronas di pesisir pantai kita, yang kononnya juga turut dituntut oleh Cina. Jadi secara cuai, menurut Abah, secara cuai, PMX telah menyatakan bahwa jika hal berkenaan benar-benar berlaku, maka kononnya kita terbuka untuk melakukan rundingan dengan Cina. Nah, ini saudara-saudara, saya tidak memihak kepada siapa-siapa, tetapi jelas ini adalah satu kecuaian yang tidak sepatutnya timbul atau dinyatakan oleh seorang Perdana Menteri. Kerana ini menyangkut paut isu kedaulatan negara. Tapi apa sebenarnya yang ada di sebalik ini? Oke, saudara-saudara, mukadimah saya di tengah-tengah, sorry ya. Penjajahan ini kita jangan salah sangka, saudara-saudara. Ramai di antara kita menganggap bahwa era penjajahan atau kolonialisme sudah pun berlalu. Oke, era imperialisme betul-betul sudah tiada. Tapi era kolonialisme, penjajahan baru dalam dunia modern sebenarnya masih berlaku dan semakin kuat. Dulu kita diwara-warakan dengan penjajahan mental, penjajahan mentality, cara berpikir kita, kecondongan kita untuk memihak kepada pihak-pihak yang bertelagah pada ketika itu, di era Perang Dingin dulu, Soviet Union dengan Amerika Syarikat. Sekarang, perang dagangan antara bangsa. Jadi, penjajahannya adalah dalam bentuk ekonomi. Dan salah satu di antara negara kuasa besar yang sekarang ini terbabit dalam isu ini adalah China. Kalau di peringkat regional di Asia, China bersaing dengan India, salah satu ekonomi terbesar juga yang sedang bangkit. Kalau India menumpukan kawasan-kawasan di Asia Selatan, negara-negara seperti Sri Lanka, Maldives, Bangladesh, atau negara-negara berhampiran dengan India, atau condong pada mereka. Kalau di rantau Asia Timur dan Asia Tenggara, China, tanpa sebarang gangguan daripada Jepun, karena Jepun sekarang ini mempunyai ekonomi yang mapan, memainkan juga peranannya. Tetapi di peringkat global, China sedang berada dalam perang dagangan dengan Amerika Syarikat. Jadi sudah tentu kebutuhan ekonomi itu sangat-sangat diperlukan. Sekutu-sekutu ekonomi sangat-sangat diperlukan. Jadi saudara-saudara, apa natijah daripada penjajahan ekonomi ini? Nah, penjajahan ekonomi, istilah memberi pinjaman sudah tidak timbul lagi. Pemberi pinjaman itu sekarang lebih bijak. Mereka menyatakannya sebagai kerjasama ekonomi. Kononnya terdapat pelaburan ekonomi. Tetapi sebenarnya tidak. Ini merupakan pinjaman secara halus dengan syarat-syarat tertentu yang kebiasaannya akan membebankan negara si peminjam. Kita ambil contoh apa yang berlaku ke atas Greece. Apabila Greece bergantung harap perekonomiannya kepada EU pada suatu ketika dulu. Dan EU sudah tentu meletakkan syarat-syarat. Selain EU pada ketika itu ada Bank Dunia dan IMF. Hal ini pernah berlaku di negara kita Malaysia kerana PMX kita memang cenderung untuk meminjam kepada PMX dan Bank Dunia pada satu ketika dulu, ketika beliau masih berada dalam kerajaan. Oke, kita lihat contoh di Asia. Sri Lanka, ekonominya ranap disebabkan pergantungan kepada China dan India. Negara jiran kita di Indonesia, rakyatnya sudah mulai mengeluh apabila beberapa kebijakan politik yang cenderung untuk mengadakan kerjasama ekonomi dengan China sudah disedari bahwa hal berkenaan bukanlah satu kerjasama ekonomi, melainkan merupakan satu bentuk penjajahan ekonomi daripada China. Salah satu di antaranya adalah pemberian pekerjaan kepada belia-belia Tiongkok atau belia-belia Cina yang sekarang ini ramai berada di Indonesia. Kemudian salah satu syarat terbesar pembinaan ibu kota negara yang baru di Indonesia.
Ini juga merupakan salah satu di antara syarat-syarat yang dikenakan oleh Cina untuk membolehkan mereka melakukan apa yang dikatakan sebagai penjajahan ekonomi secara tidak langsung. Jadi saudara-saudara, apabila PMX kita mendakwa bahwa beliau sukses mendapatkan 170 bilion pelaburan daripada Cina, saudara-saudara jangan tergelak gembira. Karena tidak ada benda free dalam dunia, saudara-saudara. Tidak ada benda free dalam dunia. Pertama, Cina sudah mengukuhkan hubungan antara Cina dengan Malaysia dalam konteks Malaysia sudah memihak dalam perang dagang kepada Cina. Satu. Kedua, pasti akan ada syarat-syarat yang diletakkan oleh Cina untuk memberikan pinjaman sedemikian besar. Dan syarat ini sudah nampak. Apabila Cina sudah mulai meminta sedikit hak kononnya atas dasar pertindihan kawasan di Laut Cina Selatan. Nampak? Nampak saudara-saudara? Jadi kita doakan hal ini hanya sekadar pertindihan dalam arti kata ungkapan saja. Tidak akan ada krisis. Kita harap, karena ini menyangkut kedaulatan negara kita. Dan kita juga harap bahwa tidak akan ada syarat-syarat lain yang membebankan negara kita. Negara kita sudah cukup terbeban dari sudut ekonomi. Dan kita juga harap agar PMX kita memikirkan tindakan dan ucapan beliau serta implikasi-implikasinya. Dan kita juga berharap rakyat Malaysia sadar bahwa kedaulatan negara kita adalah satu isu yang sangat sensitif dan perlu kita pertahankan. Dan yang terakhir, kita harap rakyat Malaysia sadar bahwa apa yang berlaku sekarang adalah satu kesilapan dan kita jangan ulanginya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.